Halo, jumpa lagi bersama Pras Academy, cara mudah belajar matematika. Kali ini kita akan belajar membaca data dalam bentuk diagram batang untuk matematika SD kelas 5. Mari kita mulai. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang diagram batang. Nah, gambar yang kita lihat sekarang ini adalah diagram batang. Kenapa namanya kok diagram batang? Karena gambarnya banyak batangnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena gambarnya ini mirip batang, maka disebut sebagai diagram batang. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, cara membacanya adalah di sebelah kiri ini menunjukkan banyak penjualan, sedangkan di sebelah kanan yang bawah sendiri ini adalah bulan yang dilalui untuk menjual. Ini menjual buku matematika. Ya. Contoh ya, ini misalkan Januari. Nah, Januari ini ada penjualan sebanyak 35 buku matematika. 35 tahu dari mana? Nah, batangnya di sini. Nah, ini pas ke angka 35. Nah, kalau Februari ini ke 20. Jadi Februari kita baca penjualannya ada 20 buku. Sedangkan Maret itu ada 15. Ya, gampang ya. Kalau April ada 10. Sedangkan Mei kita tarik garis itu ada 25. Nah, Juni ini paling tinggi sendiri ada 45. Nah, ini kita bisa tahu dari diagram batang ini bahwa Juni ini memiliki penjualan buku matematika paling banyak, sedangkan paling sedikit itu ada di bulan April. Ya. Nah, dari diagram batang ini kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Penjualan buku matematika yang paling banyak adalah pada bulan Juni, ya kan? Jadi gambarnya paling tinggi sendiri. Oke, untuk lebih paham lagi kita coba lanjut ke soal latihan. Soal latihan yang pertama ini adalah jenis bacaan yang dipinjam di perpustakaan selama 5 hari. Nah, ini ada novel, ada majalah, ada komik, ada cerita rakyat. Sedangkan di sini ini adalah banyaknya buku yang dipinjam. Kayak misalkan novel ini ada 110 buku yang dipinjam, majalah ini ada 90 ya. Komik itu ada 100, sedangkan cerita rakyat itu ada 70 buku. Nah, oke. Dari diagram ini kita akan menjawab pertanyaan di bawah. Jenis bacaan yang paling sedikit dipinjam itu adalah, nah, dari gambar ini yang paling sedikit itu ada di sini. Maka kita bisa jawab yang paling sedikit adalah cerita rakyat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal kedua ini adalah hasil penjualan buah pada 1 bulan. Ya, ini ada apel, ada jeruk, ada salak, ada pisang, ada anggur. Nah, dari gambar diagram batang
ini kita bisa tahu bahwa apel berhasil dijual sebanyak 20 kilo, sedangkan jeruk ini ada 25 kilo ya, salak ada 10 kilo, pisang ada 15 kilo, sedangkan anggur itu ada 20 kilo. Oke, kita akan jawab pertanyaan di bawah. Selisih penjualan paling banyak dan paling sedikit adalah, nah dari diagram batang ini yang kita tahu bahwa yang paling banyak itu adalah jeruk dengan 25 kilo, sedangkan yang paling sedikit itu adalah salak dengan 10 kilo. Maka kita bisa menjawabnya seperti ini. Jadi jeruk dikurangi salak. Ya. Jeruknya ini ada 25 kilo, kemudian salaknya ada 10 kilo, maka 25 kurangi 10 itu sama dengan 15 kilo. Ya, mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Oke, ini soal latihan mengenai bacaan yang dipinjam di perpustakaan selama 5 hari ya. Oke, kita langsung sama pertanyaannya. Jumlah bacaan jenis novel dan cerita rakyat adalah, oke, novel di sini ada 110 buku yang dipinjam. Sedangkan cerita rakyat ini ada 70 buku. Maka kita akan menjumlahkan jenis novel tambah cerita rakyat. Novel ada 110 ditambah cerita rakyat ada 70. 110 ditambah 70 itu sama dengan 180 buku. Oke, mudah sekali kan? Kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Soal latihan kali ini kita diminta untuk mencari jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya. Oke, kita baca sama-sama aja pertanyaannya. Jika jumlah kecamatan di Pulau Jawa adalah 1548 kecamatan, maka banyak kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ada berapa kecamatan? Oke. Nah, dari diagram batang kita tahu Banten ini ada 40, Jakarta 78, Jawa Barat 128, Jawa Tengah ini nanti kita cari. Yogyakarta itu 573, sedangkan Jawa Timur ada 109. Maka caranya adalah dengan menjumlahkan semua kecamatan yang ada ini, terus kemudian hasilnya kita kurangkan ke seluruh kecamatan di Pulau Jawa. Maka nanti kita akan dapat kecamatan di Jawa Tengah. Mari kita hitung ya. Kita tulis dulu Banten ada 40, terus kemudian Jakarta 78. Kita langsung tambah aja ya biar mudah menghitungnya. Ini 8, ini 4 sama 7 itu 11. Oke, kita tambah lagi Jawa Barat itu ada 128, kita langsung tambahkan biar mudah. 8 tambah 8 16, nyimpen 1 4, ini jadi 2. Terus kemudian Jogja itu ada 573, ini sama ini 9, 4 tambah 7 11, tulis 1
1, nyimpen 1. Ini 1 tambah 2 3, 3 sama 5 8. Terus kemudian ada Jatim itu 109. Lawan belas jadi 2, ini 9. Nah, terus kemudian kita kurangkan ya. Ini sudah. Ini yang ada di Pulau Jawa sebanyak 1548. Terus kemudian gabungan semuanya kecuali Jawa Tengah 928 di sini ya. Terus kemudian kita kurangkan 8 kurangi 8 0, 4 kurangi 2 2, 5 kurangi 9 enggak bisa, 6 minta 1, 15 kurangi 9 jadinya 6. Nah, kita tahu di sini Jawa Tengah itu memiliki kecamatan sebanyak 620 kecamatan. Ya, begitu caranya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, membaca data dengan menggunakan diagram batang. Sampai jumpa di video pembelajaran prasakadami selanjutnya. Bye bye.